Di sudut kota yang hiruk-pikuk, di tengah deru mesin kendaraan dan bisingnya keramaian, hidup seorang anak jalanan bernama Budi. Sejak usia 8 tahun, Budi sudah merasakan kerasnya kehidupan jalanan. Ia hidup tanpa bimbingan orang tua, mengandalkan kebaikan hati orang asing dan hasil kerja serabutan untuk bertahan hidup. Meski tubuhnya kecil dan kurus, semangat Budi tak pernah padam. Sejak Budi kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis, jalanan menjadi rumahnya. Setiap pagi, Budi bangun dari tidur di emperan toko dengan tubuh menggigil karena dinginnya malam. Ia segera merapikan kardus dan kain yang menjadi tempat tidurnya, lalu menyusuri trotoar dengan mata yang tajam, mencari kesempatan untuk mendapatkan sarapan. Disinilah kehidupan sebenarnya dimulai bagi Budi, di mana setiap hari adalah perjuangan baru untuk bertahan hidup. Budi sering terlihat di perempatan jalan, membawa kotak kecil dan sebuah gitar tua yang senarnya sudah mulai putus. Dengan suara kecilnya yang serak, ia mengamen, berharap ada pengendara yang melemparkan beberapa koin ke dalam kotaknya. Di sela-sela nyanyian, Budi sering tersenyum, menunjukkan keteguhan hatinya meski hidup di tengah kekurangan. Anak-anak seusianya mungkin sedang bermain atau bersekolah, namun bagi Budi, hari-harinya diisi dengan usaha keras untuk mengisi perut yang lapar. Kadang-kadang, Budi mendapat pekerjaan serabutan seperti membersihkan kaca mobil atau membantu pedagang di pasar mengangkat barang dagangan. Setiap upah yang diterimanya, meski kecil, disimpan dengan hati-hati. Budi tahu bahwa setiap rupiah berharga untuk bisa bertahan hingga esok hari. Ia juga belajar dari pengalaman, bagaimana cara bernegosiasi dengan para pedagang, dan mengenali siapa saja yang bersedia memberikan pekerjaan atau sekadar makanan. Di antara orang-orang yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, ada beberapa yang peduli pada Budi. Seorang penjual nasi goreng di ujung jalan, Pak Slamet, sering memberikan Budi sisa makanan di akhir hari. Budi selalu berterima kasih dengan tulus, menyadari bahwa kebaikan kecil seperti itu sangat berarti baginya. Kadang-kadang, seorang ibu muda yang tinggal di apartemen dekat perempatan, Ibu Rina, memberikan pakaian bekas untuk Budi. Meskipun sederhana, pakaian-pakaian itu memberikan kehangatan dan rasa nyaman di malam yang dingin. Budi juga memiliki tempat favorit untuk beristirahat, sebuah taman kecil yang tidak jauh dari perempatan tempat ia biasa mengamen. Di sana, di bawah rindangnya pohon, ia bisa duduk sejenak, menikmati sepotong roti atau sekadar bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Di taman itulah, Budi sering merenung dan merencanakan apa yang akan dilakukannya keesokan hari. Meski tubuhnya kecil dan kurus, semangat Budi tak pernah padam. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti, ada kesempatan untuknya keluar dari kerasnya kehidupan jalanan. Ia menyimpan mimpi untuk bisa bersekolah lagi, belajar seperti anak-anak lainnya. Setiap senyuman dan bantuan dari orang-orang baik di sekitarnya menjadi penyemangat, memberikan keyakinan bahwa masih ada harapan di tengah kesulitan yang dihadapinya setiap hari. Suatu hari, nasib buruk menimpa Budi. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, menambah kesan suram di tengah kota yang sibuk. Budi, dengan semangat yang tak pernah pudar, berdiri di perempatan jalan dengan gitar tuanya. Suara seraknya menyanyikan lagu-lagu sederhana, berharap ada beberapa koin yang dilemparkan ke dalam kotak kecil di depannya. Tiba-tiba, suara klakson yang membahana memecah konsentrasinya. Budi melihat sebuah mobil melaju kencang, seolah tak terkendali. Dalam sekejap, mobil itu berbelok tajam dan melaju ke arahnya. Budi tidak sempat menghindar. Mobil tersebut menabraknya dengan keras, membuat tubuh kecilnya terlempar beberapa meter di udara sebelum jatuh menghantam aspal. Orang-orang di sekitar perempatan berteriak, beberapa di antaranya segera berlari menghampiri Budi yang tergeletak tak sadarkan diri. Dalam kekacauan itu, beberapa warga yang peduli segera bertindak. Mereka mengangkat tubuh lemah Budi dengan hati-hati, khawatir akan menambah parah cedera yang mungkin ia alami. Seorang pria muda dengan telepon genggamnya segera memanggil ambulans, sementara seorang ibu mencoba menenangkan Budi meskipun ia sendiri terlihat panik. Darah mengalir dari luka-luka di tubuh Budi,
membasahi pakaian lusuh yang dikenakannya. Ambulans tiba dengan cepat, dan para paramedis segera memberikan pertolongan pertama sebelum membawa Budi ke rumah sakit terdekat. Di dalam ambulans, suara sirene yang melengking menjadi latar belakang dari situasi yang tegang. Budi masih belum sadarkan diri, dengan wajah yang pucat dan nafas yang lemah. Warga yang peduli hanya bisa berharap dan berdoa agar Budi bisa selamat. Setibanya di rumah sakit, Budi segera dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat bekerja cepat, melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka menemukan bahwa selain luka-luka luar, Budi mengalami cedera serius di bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa jam menjalani serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan kabar yang sangat berat. Cedera tulang belakang yang dialami Budi sangat parah, membuat kakinya lumpuh permanen. Di kamar rumah sakit yang sunyi, Budi akhirnya sadar dari pingsannya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya, membuatnya meringis. Ia mencoba menggerakkan kakinya, namun tidak ada respons. Kepanikan mulai merayap di pikirannya. Dokter yang mendampinginya menjelaskan kondisi Budi dengan suara lembut namun tegas, menyampaikan bahwa ia mengalami cedera tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Budi mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Saat malam tiba, kesunyian menyelimuti kamar rumah sakit. Budi merenung dalam keheningan, memikirkan bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya. Seluruh kehidupannya yang keras di jalanan terasa tidak sebanding dengan penderitaan yang kini ia alami. Namun, meskipun tubuhnya lemah dan kakinya lumpuh, semangat di dalam hati Budi tetap menyala. Di tengah rasa sakit dan ketidakpastian, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meski jalan di depannya tampak begitu sulit dan penuh rintangan. Di rumah sakit, Budi merenungi nasibnya. Setiap hari, ia terbaring di ranjang putih dengan selimut yang terasa dingin, memandang langit-langit kamar yang tak pernah berubah. Pikiran-pikiran kelam terus menghantuinya. Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika aku tidak bisa berjalan? Pikirnya berulang kali. Budi ingat betapa pentingnya kaki untuk kehidupannya di jalanan, bagaimana ia harus bergerak cepat, mencari rezeki dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang, semua itu tampak mustahil. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah sakit, Budi sering terjaga, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Suara bising kota yang biasa menjadi teman sehari-harinya kini digantikan oleh suara mesin-mesin medis dan langkah kaki perawat yang sesekali melintas. Dalam keputusasaan itu, Budi merasa seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Air mata seringkali menetes tanpa ia sadari, mengalir di pipinya yang tirus. Namun, di tengah keputusasaan yang mendalam, sebuah harapan datang menghampiri Budi. Suatu siang, ketika Budi sedang berusaha menahan rasa sakit sambil menatap keluar jendela, seorang wanita parubaya dengan senyuman lembut masuk ke kamarnya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun rapi, dengan aura keibuan yang menenangkan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sinta, seorang relawan dari yayasan sosial yang sering mengunjungi anak-anak jalanan dan memberikan bantuan. Ibu Sinta telah mendengar cerita tentang Budi dari para perawat. Ia mendekati Budi dengan langkah tenang, duduk di samping ranjangnya, dan menggenggam tangan Budi dengan lembut. "Hai Budi, aku Ibu Sinta," katanya dengan suara hangat. "Aku mendengar tentang kecelakaan yang menimpamu. Aku ingin membantu." Awalnya, Budi hanya memandang Ibu Sinta dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Namun, ada sesuatu dalam cara bicara dan senyuman Ibu Sinta yang perlahan mencairkan kebekuan di hatinya. Ibu Sinta tidak datang dengan belas kasihan semata, tapi dengan keyakinan bahwa Budi memiliki potensi besar di dalam dirinya. Selama beberapa minggu berikutnya, Ibu Sinta rutin mengunjungi Budi. Setiap kali datang, ia membawa cerita-cerita inspiratif tentang anak-anak jalanan lain yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia juga membawa buku-buku, makanan kesukaan Budi, dan yang paling penting, dorongan semangat yang tak pernah padam. Ia melihat potensi dan semangat dalam diri Budi yang tak bisa dipatahkan oleh keadaan.
"Jangan menyerah, Budi," kata Ibu Sinta suatu hari sambil memegang tangan Budi erat-erat. "Aku tahu hidup ini tidak adil, dan kau sudah melalui banyak hal yang berat. Tapi aku percaya, di dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Kita akan melewati ini bersama." Kata-kata Ibu Sinta perlahan mulai membangkitkan harapan di hati Budi. Ia mulai melihat bahwa meskipun kakinya lumpuh, ia masih memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ibu Sinta kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan yayasan sosial tempatnya bekerja, di mana Budi bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut dan pendidikan yang layak. Dengan dukungan penuh dari Ibu Sinta, Budi mulai menjalani terapi fisik. Setiap gerakan yang awalnya terasa mustahil, perlahan menjadi mungkin berkat ketekunan dan dorongan semangat dari Ibu Sinta. Selain itu, Budi juga mulai belajar lagi, menggali ilmu dan keterampilan baru yang membuka wawasan dan harapannya. Di dalam yayasan, Budi menemukan keluarga baru, teman-teman yang selalu mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Di tengah perjalanan yang berat ini, Budi menyadari bahwa meskipun ia kehilangan kemampuan untuk berjalan, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan, dukungan, dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang terus menyala, Budi bertekad untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak akan menghalanginya mencapai mimpi-mimpinya. Ibu Sinta menawarkan bantuan kepada Budi untuk tinggal di panti asuhan yang dikelola yayasannya. Dengan penuh rasa syukur, Budi menerima tawaran tersebut. Panti asuhan itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi rumahnya. Panti asuhan itu bukan hanya tempat tinggal baru bagi Budi, tetapi juga harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Sesampainya di panti asuhan, Budi disambut dengan ramah oleh para pengurus dan anak-anak lain yang tinggal di sana. Meskipun awalnya merasa canggung, perlahan-lahan Budi mulai merasa nyaman. Ibu Sinta memastikan bahwa Budi mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengatur jadwal terapi fisik yang intensif untuk Budi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Budi sudah bangun dan bersiap untuk menjalani terapi. Terapi fisik ini bukanlah hal yang mudah. Setiap gerakan terasa sulit dan menyakitkan, namun Budi tidak pernah menyerah. Ia mengikuti instruksi terapis dengan tekun, berlatih menggerakkan kakinya yang lumpuh sedikit demi sedikit. Meskipun seringkali air mata mengalir karena rasa sakit, Budi selalu mengingat kata-kata Ibu Sinta, bahwa ia harus tetap bersemangat dan tidak menyerah. Hari demi hari berlalu, dan meski progresnya lambat, Budi mulai merasakan perubahan. Otot-otot kakinya yang semula lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Setiap langkah kecil yang berhasil ia lakukan menjadi motivasi besar untuk terus berlatih. Semangat Budi yang tak pernah padam membuat semua orang di panti asuhan kagum dan memberikan dukungan penuh. Di panti asuhan, Budi juga mendapatkan pendidikan yang selama ini ia rindukan. Ia dimasukkan ke dalam kelas bersama anak-anak lain yang berusia sebaya. Di dalam kelas, Budi selalu duduk di barisan depan, menyimak setiap pelajaran dengan seksama. Matanya berbinar-binar setiap kali guru menjelaskan materi baru. Ia bertekad untuk mengejar ketertinggalannya dalam belajar. Setiap hari, setelah sesi terapi fisik, Budi akan tenggelam dalam buku-buku pelajaran. Tidak hanya belajar di kelas, Budi juga rajin mengunjungi perpustakaan panti asuhan. Perpustakaan kecil itu penuh dengan buku-buku yang membuka jendela dunia baru bagi Budi. Ia membaca dengan antusias, menyerap setiap informasi dan pengetahuan yang bisa ia dapatkan. Dari buku-buku tersebut, Budi menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak ia ketahui, mulai dari ilmu pengetahuan, cerita-cerita inspiratif, hingga biografi tokoh-tokoh yang menginspirasi. Setiap malam, sebelum tidur, Budi selalu menyempatkan diri untuk membaca. Buku-buku menjadi teman setia yang menemani hari-harinya. Ia merasa semakin yakin bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan yang selama ini ia alami. Di balik setiap halaman buku yang ia baca,
Budi menemukan harapan dan motivasi untuk terus berjuang. Selama tinggal di panti asuhan, Budi juga belajar banyak tentang kebersamaan dan persahabatan. Anak-anak lain di panti asuhan menjadi saudara barunya. Mereka saling mendukung, belajar bersama, dan bermain bersama. Meskipun Budi harus menjalani terapi fisik yang berat setiap hari, ia tidak pernah merasa sendirian. Dukungan dari teman-teman dan pengurus panti asuhan membuatnya semakin kuat. Waktu terus berjalan, dan Budi semakin menunjukkan kemajuan. Meski belum bisa berjalan sempurna, ia sudah bisa berdiri dengan bantuan tongkat. Hal ini menjadi kebanggaan besar bagi Budi dan semua orang yang mendukungnya. Keberhasilan kecil ini menjadi bukti bahwa dengan semangat dan ketekunan, ia bisa melampaui batasan yang ada. Di panti asuhan yang dikelola Yayasan Ibu Sinta, Budi menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harapannya, tetapi juga belajar bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tekun dan penuh semangat pasti akan membuahkan hasil. Melalui pendidikan dan terapi fisik yang dijalaninya, Budi siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri, bertekad untuk terus berjuang dan meraih impian-impiannya. Setelah 2 tahun menjalani terapi dan belajar dengan tekun, perubahan besar terjadi pada diri Budi. Proses yang panjang dan melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Setiap hari yang diisi dengan latihan keras dan dedikasi tak kenal lelah mulai menunjukkan hasilnya. Budi, yang dulu hanya bisa berbaring tak berdaya, kini mulai merasakan kembali kekuatan di kakinya. Hari itu, di sebuah pagi yang cerah, Budi bangun dengan semangat yang membara. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Terapisnya, Pak Dedi, telah merencanakan sesi terapi khusus untuk menguji kemampuannya berdiri dan berjalan. Dengan hati yang berdebar, Budi bersiap-siap. Di dalam ruangan terapi, mata semua orang tertuju padanya. Anak-anak lain di panti asuhan, para pengurus, dan tentu saja, Ibu Sinta, semuanya hadir untuk memberi dukungan. Budi duduk di kursi roda, mengumpulkan seluruh keberanian dan kekuatan yang ia miliki. Pak Dedi berdiri di depannya, memberikan instruksi dengan suara yang lembut namun tegas. Kita akan mencobanya perlahan, Budi. Jangan terburu-buru, ingat semua latihan yang sudah kita lakukan, katanya. Dengan penuh konsentrasi, Budi mulai menggerakkan tubuhnya. Perlahan, ia menempatkan kedua tangan di pegangan kursi roda dan mulai mengangkat tubuhnya. Rasa sakit yang dulu terasa menyiksa kini sudah berkurang, digantikan oleh tekad yang kuat. Ia berhasil berdiri dengan bantuan tongkat yang telah setia menemaninya dalam latihan. Semua mata tertuju padanya, dan keheningan menyelimuti ruangan. Perlahan tapi pasti, Budi melangkahkan kakinya. Langkah pertama, disusul langkah kedua, meski tidak sempurna, namun sangat berarti. Tepuk tangan dan sorak-sorai mulai terdengar ketika Budi berhasil melangkah beberapa langkah. Wajah Budi berseri-seri, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Setiap langkah yang diambilnya adalah bukti dari perjuangan panjang dan semangat pantang menyerah. Budi merasakan kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata saat ia berhasil melangkahkan kakinya kembali. Ibu Sinta, yang berdiri di dekatnya, juga tidak bisa menahan air matanya. Ia berlari mendekati Budi dan memeluknya erat. "Kau luar biasa, Budi. Aku sangat bangga padamu," katanya sambil terisak. Semua orang di ruangan itu merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka tahu bahwa perjuangan Budi adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan semangat yang tak pernah padam. Setelah momen bersejarah itu, kehidupan Budi berubah drastis. Ia tidak hanya mendapatkan kembali sebagian besar mobilitasnya, tetapi juga semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan bantuan tongkat, ia bisa beraktivitas lebih leluasa, mengikuti kegiatan di panti asuhan, dan bahkan membantu teman-temannya yang lain. Di sekolah, Budi semakin berprestasi. Ia menjadi murid yang paling rajin dan bersemangat. Guru-guru selalu memuji kegigihan dan semangat belajarnya. Budi terus duduk di barisan depan, menyimak setiap pelajaran dengan seksama dan selalu siap mengajukan pertanyaan.
Di perpustakaan, ia terus membaca buku-buku yang memperluas wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, Budi juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di yayasan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak jalanan lainnya yang menghadapi kesulitan serupa. Dengan dukungan Ibu Sinta dan seluruh tim yayasan, Budi mulai berbicara di depan kelompok-kelompok kecil, menceritakan kisahnya dan memberikan semangat kepada yang lain. Ia menunjukkan bahwa dengan tekad dan bantuan dari sesama, setiap orang bisa mengatasi rintangan yang paling berat sekalipun. Waktu terus berlalu, dan Budi semakin tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Meskipun tidak bisa berjalan sempurna seperti dulu, ia tidak pernah merasa terbatas. Budi telah membuktikan bahwa semangat dan ketekunan bisa mengatasi segala keterbatasan fisik. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada harapan dan peluang untuk bangkit. Dengan tongkat di tangan dan senyuman di wajah, Budi melangkah menuju masa depan yang cerah, penuh dengan impian dan harapan baru. Semangat belajar Budi yang tak pernah padam akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Di tengah perjuangan dan kesulitan yang ia hadapi, Budi berhasil lulus sekolah dengan nilai yang sangat memuaskan. Setiap lembar rapor yang ia terima dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi yang menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Hari kelulusannya menjadi momen yang sangat istimewa. Semua orang di panti asuhan, termasuk Ibu Sinta dan para guru, merayakan keberhasilannya dengan penuh sukacita. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar baik datang menghampiri Budi. Ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas, sesuatu yang sebelumnya hanya ia impikan dari jauh. Mendapatkan beasiswa ini adalah hasil dari kombinasi antara prestasi akademik yang luar biasa dan semangat pantang menyerah yang selalu ia tunjukkan. Budi merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini dan bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketika tiba saatnya untuk memilih jurusan, Budi merenung dalam-dalam. Ia teringat semua pengalaman pahit dan manis yang telah ia lalui, terutama dukungan luar biasa yang ia terima dari Ibu Sinta dan Yayasan Sosial. Dengan penuh keyakinan, Budi memilih jurusan psikologi. Ia merasa bahwa dengan menjadi seorang psikolog, ia bisa memberikan bantuan dan dukungan yang sama kepada anak-anak jalanan lainnya, seperti yang pernah ia terima. Budi bercita-cita menjadi sosok yang mampu memberikan harapan dan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan. Memasuki dunia perkuliahan, Budi merasakan tantangan baru. Lingkungan universitas dengan segala dinamika dan tuntutannya berbeda jauh dari kehidupan di panti asuhan. Namun, semangat Budi yang selalu menyala membuatnya mampu beradaptasi dengan cepat. Di kampus, Budi dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan penuh semangat. Setiap hari, ia menghadiri kuliah dengan antusias, mencatat setiap pelajaran dengan teliti, dan selalu aktif dalam diskusi kelas. Tidak hanya dalam bidang akademik, Budi juga terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Ia bergabung dengan organisasi-organisasi yang peduli terhadap isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak jalanan. Di situ, Budi tidak hanya belajar, tetapi juga berbagi pengalamannya, memberikan motivasi kepada teman-temannya, dan berusaha mencari solusi untuk membantu anak-anak jalanan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di tengah kesibukannya, Budi tidak melupakan asal-usulnya. Setiap akhir pekan, ia sering kembali ke panti asuhan untuk berbagi cerita dan menginspirasi adik-adiknya. Ia ingin menunjukkan bahwa dengan tekad dan usaha, mereka juga bisa meraih impian-impian besar. Kehadiran Budi selalu disambut dengan hangat, dan setiap kata-katanya memberikan semangat baru bagi anak-anak di panti asuhan. Selama masa kuliahnya, Budi juga mulai terlibat dalam penelitian-penelitian yang berfokus pada psikologi anak dan remaja, terutama mereka yang berasal dari lingkungan jalanan. Ia bekerja keras untuk memahami lebih dalam tentang dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak jalanan dan mencari cara untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kesulitan yang mereka hadapi. Budi berharap penelitiannya kelak bisa menjadi dasar bagi program-program bantuan yang lebih efektif dan menyeluruh. 4 tahun berlalu,
dan Budi berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat cum laude. Saat hari wisudanya tiba, Budi berdiri dengan bangga di hadapan teman-teman, dosen, dan keluarganya dari panti asuhan. Ia menerima gelar sarjana psikologi dengan perasaan haru dan bangga. Ibu Sinta, yang selalu mendukungnya sejak awal, hadir di sana dengan air mata kebahagiaan. "Aku tahu kau bisa, Budi," bisiknya sambil memeluk Budi erat. Kini, dengan gelar sarjana di tangan, Budi siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Ia bertekad untuk mengabdikan diri sebagai psikolog yang fokus membantu anak-anak jalanan. Budi ingin menjadi teladan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan semangat yang kuat. Ia berharap dapat membuka jalan bagi banyak anak jalanan lainnya untuk meraih masa depan yang lebih cerah, memberikan mereka harapan dan kesempatan yang sama seperti yang pernah ia terima. Dengan setiap langkah yang diambilnya, baik dengan bantuan tongkat maupun tanpa, Budi membawa pesan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada harapan. Dan dengan hati yang penuh cinta dan semangat, ia siap mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, satu langkah pada satu. Waktu, tahun demi tahun berlalu, Budi berhasil meraih gelar sarjana psikologi. Pada hari wisudanya, saat ia menerima ijazah dengan predikat cum laude, perasaan bangga dan haru memenuhi hatinya. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan dukungan tanpa henti dari orang-orang yang mempercayainya. Ibu Sinta, yang selalu berada di sisinya, menatap Budi dengan mata yang berkaca-kaca penuh kebahagiaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Budi memutuskan untuk kembali ke yayasan sosial tempat Ibu Sinta bekerja. Yayasan ini telah menjadi rumah kedua baginya, tempat ia menemukan kembali harapan dan kesempatan. Bergabung dengan yayasan ini merupakan cara Budi untuk membalas kebaikan dan dukungan yang telah ia terima, serta mewujudkan cita-citanya untuk membantu anak-anak jalanan yang mengalami nasib serupa. Budi segera menjadi sosok yang inspiratif di yayasan tersebut. Dengan latar belakang dan pengalaman pribadinya, ia mampu memahami dan merasakan langsung kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan. Setiap kali ada anak baru yang datang ke yayasan, Budi selalu menyambut mereka dengan senyuman hangat dan penuh pengertian. Ia berbicara kepada mereka dengan lembut, membagikan cerita hidupnya, dan menunjukkan bahwa mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan. Sebagai psikolog di yayasan, Budi menjalankan berbagai program rehabilitasi dan konseling. Ia mengadakan sesi terapi kelompok dan individu, membantu anak-anak mengatasi trauma dan ketakutan yang mereka alami. Budi juga mengadakan workshop dan pelatihan keterampilan, memberi anak-anak alat yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Keberhasilannya dalam memotivasi dan membimbing anak-anak jalanan membuatnya menjadi figur yang sangat dihormati dan dicintai. Selain itu, Budi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di luar yayasan. Ia sering memberikan seminar dan ceramah di sekolah-sekolah dan komunitas, berbagi pengalamannya dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dengan penuh semangat, Budi menyuarakan pentingnya dukungan dan kasih sayang bagi anak-anak yang kurang beruntung, serta mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam membantu mereka. Kisah hidup Budi menjadi bukti nyata bahwa dengan semangat, ketekunan, dan bantuan dari sesama, seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih keberhasilan. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara, di mana ia menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku namun syarat akan inspirasi. Banyak orang yang tersentuh oleh ceritanya, mengambil hikmah dan motivasi dari perjuangan Budi. Dalam setiap kesempatan, Budi selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan, bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Ia menekankan pentingnya memiliki mimpi dan bekerja keras untuk meraihnya, serta betapa berharganya bantuan dan dukungan dari orang lain dalam perjalanan tersebut. Budi adalah contoh hidup bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. Kini, setiap hari Budi menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan semangat. Ia bangun pagi-pagi, siap untuk memulai hari baru dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Di yayasan,
Anak-anak selalu menunggu kehadirannya dengan antusias, karena mereka tahu bahwa bersama Budi, mereka akan selalu menemukan dukungan dan harapan. Budi mengabdikan hidupnya untuk memberikan harapan dan kesempatan kepada anak-anak jalanan dan orang-orang yang mengalami kesulitan. Ia bertekad untuk terus berjuang dan menginspirasi, membantu sebanyak mungkin orang untuk bangkit dari keterpurukan. Kisah hidup Budi tidak hanya menjadi inspirasi bagi mereka yang dibantunya, tetapi juga bagi semua orang yang mendengarnya, mengajarkan bahwa dengan ketekunan, semangat, dan dukungan, tidak ada yang mustahil untuk dicapai.